Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'ala rajatihim bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fahadihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Musanniful kitab Habibul Imam Hadratus Syekh Said bin Qiyai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Masih dalam pembahasan derajat sifat. Kemarin sudah kita bahas dua sifat, yaitu sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Ini penting, ini jangan sampai nggak hafal ini. Salbiyah itu artinya mensucikan Allah. Nafsiyah sifat yang menunjukkan kepada zatnya Allah. Jadi dengan dua sifat ini kita bisa mengenali zat Allah dan mensucikan zat Allah. Dari apa? Dari segala persamaan dengan makhluk. Dari segala yang tidak layak disifatkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya akan bicara lagi sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat wujudi atau sifat maujud. Sifat yang ada. Sifat yang apabila Allah membukakan kita 4 hijab, kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan melihat sifat-sifat ma'ani yang ada pada zatnya Allah. Jadi sifat ma'ani itu sifat yang menunjukkan dia itu Allah, gitu loh. Kalau kamu lihat dia, kamu tahu ini Allah. Kayak kamu lihat saya,
Sifat-sifat yang nampak di mata kamu tentang saya itu sifat ma'ani namanya. Warnanya, tingginya, ini semua yang kamu lihat ini namanya sifat ma'ani, sifat maujud. Kalau sifat yang kemarin kita bicarakan yang dua macam, yaitu sifat nafsiyah dan sifat salbiyah, itu sifat yang nggak bisa dilihat pakai mata. Jadi walaupun kita dibukakan hijab, kita bisa melihat sifat ma'aninya Allah, tapi kita nggak akan bisa melihat nafsiyahnya Allah dan salbiyahnya Allah. Karena kedua macam sifat itu sifat bangsa subutiyah, hanya difahami oleh hati, bukan dilihat pakai mata. Tuhan tidak berawal, Tuhan tidak berakhir. Ini yang paham hati, bukan matanya kelihatan. Kayak ini ada awalnya, ada akhirnya, kan nggak kelihatan di mata. Yang kelihatan apanya? Yang kelihatan apanya? Sifat ma'aninya. Bening, biru, ini sifat ma'ani yang bisa kamu lihat. Tapi kalau awal, akhir, ini nggak bisa dilihat pakai mata, tapi hanya bisa dipahami oleh hati. Kalau dia diciptakan, pasti ada awalnya. Kalau dia tidak diciptakan, pasti tidak ada awalnya. Itu hanya hati yang memahaminya. Mata tidak bisa melihat sifat-sifat tersebut. Tapi kalau sifat ma'ani, andai Allah membukakan kita hijab, maka kita akan melihat Allah. Artinya kita ini terhijab. Sekarang kita tidak bisa melihat Allah karena kita ini terhijab. Terhijab oleh apa? Banyak. Mata kita ya terbatas. Ini hijabnya banyak ini. Mata kita itu bukan mata yang bisa melihat semua perkara. Ini di sini banyak aja saya nggak bisa melihat semua. Bisa saya lihat satu. Berarti mata yang terbatas, mata dunia. Gitu. Maka di antara halangan-halangan atau hijab yang bisa menjadi halangan kita untuk bisa melihat Allah, itu di antaranya ada yang namanya nafsu, ada hawa, ada setan, ada dunia. Selama masih ada empat ini bersama kita, maka kita terhalang untuk bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau nanti saya lihat Allah, apa lihatnya seperti saya melihat? Oh ya enggak. Kalau kamu lihat saya kan hadap-hadapan. Tapi kalau melihat kepada Allah nanti, ya bukan seperti keadaannya kamu melihat saya. Bagaimana keadaannya? Ya mukhalafah. Tidak seperti keadaannya makhluk melihat kepada makhluk. Nah contohnya kayak apa? Ya enggak ada contohnya. Melihat kepada Allah tidak bisa disamakan dengan melihat kepada makhluk. Seperti kamu bersaksi dengan hati tentang keberadaan Allah. Kalau bersaksi dengan hati itu nggak pakai jarak. Tapi kalau lihatnya pakai mata ada jarak. Karena mata kita itu mata dunia. Sekarang ini melihatnya sesama makhluk. Makhluk sama makhluk ya ada tempatnya, sama-sama ada arahnya, sama-sama ada waktunya. Maka keadaan melihatnya ya pasti hadap-hadapan, pasti keadaannya seperti keadaan makhluk. Tapi nanti apabila kita melihat Allah, maka keadaan melihatnya kita tidak seperti kita melihat makhluk. Jadi yang jadi halangan kita bisa melihat Allah adalah 4 perkara. Jadi yang tertutup itu bukan Allahnya. Allah itu jelas sebenarnya, nggak tertutup oleh apa-apa, nggak Allahnya. Tapi kitanya yang tertutup. Ini jangan dipahami bahwa Allah itu nggak bisa dilihat, Allah menutupi dirinya. Nggak begitu. Saya kira Allah pakai sarung gitu nggak kelihatan apa?
tutupan gitu. Yang terhalang itu kita. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk melihat kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaika, ya Allah, jadikan aku bisa melihat kepada Engkau. Maka ketika dijawab apa yang jadi permintaan Nabi Musa, Allah baru membuka, baru memperlihatkan sinarnya, hancur gunung. Nabi Musa terpental sampai jatuh. Ini yang dipahami orang dengan cerita ini kayak Tuhan itu bersinar, baru kelihatan sinarnya sudah hancur semua. Sinar di situ bukan sinarnya Tuhan, tapi hijab antara dunia satu dengan dunia akhirat, dengan barzah itu Allah hijab. Kita nggak bisa lihat malaikat, itu ada hijab, ada barzah, ada pemisah. Nah, ketika pemisah itu dibuka oleh Allah, maka ada keadaan sesuatu yang ada pada kita nggak mampu menerima keadaan di tempat yang lain. Seperti ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, malaikat Jibril alaihi salam yang begitu perkasanya, yang semua alam itu dijajahi oleh malaikat Jibril, ketika ikut Nabi Muhammad, maka dia katakan apa? Ya Rasulullah, tempat saya hanya sampai di sini. Mbok maju lagi dikit Jibril, nggak bisa. Kalau saya maju saya terbakar ya Nabi. Berarti ada satu tempat yang kalau dimasuki dimensi yang lain maka dia akan terbakar. Sama dengan keadaan gunung itu. Ketika dia hijab itu terbuka, kemudian dia masuk ke dimensi lain, maka gunung itu meledak, gunung itu hancur. Bukan itu sinar Tuhan, bukan. Tuhan nggak bersinar kayak bemo begitu. Lo kira Tuhan bemo ada sinarnya? Kayak mobil angkot itu loh, pakai sinar, kayak lampu. Jadi sinar di situ adalah hijab antara satu dengan yang lainnya. Kita nggak bisa lihat jin, ada hijab nggak? Ada. Jin nggak bisa lihat malaikat, ada hijab. Lihat di dunia ini kumpul semua, tapi Allah hijab masing-masingnya lah. Ketika hijab itu dibuka, yang satu nggak kuat, hancur ketika menerima keadaan atau suasana pada alam yang lainnya. Ada alam malakut, ada alam bangsa jin, ada lagi bangsa hingga malaikat pun nggak bisa masuk ke alam itu. Seperti apa? Sidratul Muntaha, tempat yang khusus dimasuki oleh para nabi, tempat-tempat yang orang lain nggak bisa masuk. Ya, jadi jangan dipahami bahwa hijab itu adalah hijabnya Allah, tertutup sesuatu, bukan, tapi kita yang oleh Allah dihijab. Nah, di antara hijab-hijab kita itu apa? Ada hawa, ada nafsu. Hawa dan nafsu ini beda. Kalau kita sering menyebutkan hawa nafsu, kayak satu perkara gitu ya. Hawa nafsu, hawa ya sendiri, nafsu ya sendiri. Hawa apa? Hawa itu apa? Kesenangan. Nafsu keinginan. Beda ini. Kesenangan itu beda lagi dengan kebahagiaan. Beda ini. Kesenangan itu sesaat. Saya seneng sama motor, seneng saya sampai saya idam-idamkan. Begitu punya, saya pakai sehari dua hari, udah biasa aja, hilang lagi senengnya. Itu seneng gitu loh. Kamu pakai jam keren, harganya 1 miliar, emas, kamu pakai, bosan nggak kira-kira ini? Kenapa bosan? Ketika sudah nggak ada yang perhatiin lagi, bosan. Kamu maunya pakai yang mahal kan orang lihat, oh bagus loh. Selama masih ada orang lihat, oh kamu pede lagi. Begitu nanti sudah nggak ada yang lirik, biasa aja, nggak hebat lagi. Itu seneng.
Jadi kesenangan, kalau di hati kita masih mengumbar-umbar kesenangan kita, ya kamu nggak akan melihat Allah. Yang kamu kejar kesenangan kamu. Senang sama makanan enak, senang sama mobil bagus, senang sama tempat tidur yang empuk, senang sama, bahaya kalau itu. Ya, ini ada kesenangan. Beda, bahagia itu beda. Kalau bahagia itu relatif konsisten terus, nggak sesaat kalau bahagia. Jadi kalau kesenangan itu sesaat, dan kesenangan itu berganti-ganti. Sebentar kamu senang ini, nanti lihat ini berganti lagi, pindah senang yang ini. Kamu lihat mobil bagus, HP lah, kamu lihat kawan kamu pakai HP, wah keren. Seminggu lagi keluar yang baru, pindah, itu lebih keren loh. Nah, katanya senang yang ini, kan ini kesenangan begitu. Lah selama yang dikejar masih kesenangan, ya kamu nggak melihat senang-senang aja. Kayak kamu punya anak kamu maunya senang-senang aja, ya kamu nggak diperhatiin, main sono, main sini, main lemaknya di mana, nggak urusan dia. Masalah maknya panggil nak, ya mak, main lagi sono, seneng, yang penting seneng. Nah ini kita kalau masih senang-senang, kamu nggak akan bisa melihat Allah, nggak akan bisa memperhatikan kepada Allah. Yang kedua, nafsu, kesenangan, terus kemauan, masih penuh kemauan, mau ini, mau jadi presiden, mau jadi profesor, mau jadi lurah, mau jadi camat, mau jadi ketua masjid, mau jadi apa lagi? Sekarang yang kosong apa? Ketua RW, masih pingin ini, pingin itu, macam-macam, pingin. Kalau masih pinginnya masih banyak, ya sudah. Jadi kita ini kadang dihantui sama keinginan yang sia-sia, yang nggak ada gunanya. Orang lain beli motor, pingin beli motor. Orang lain beli rumah, pengen beli rumah. Orang lain jadi PNS, pengen jadi PNS. Orang lain jadi direktur, pengen jadi direktur. Ntar orang lain jual sate laku, pengen jual sate. Orang lain jual mie laku, pengen jual mie. Ini nggak jelas, semua pengen. Nggak konsisten, itu nggak satu tekuni, kau pengen ini. Maka manusia itu punya pengen, Beb. Oh iya, manusia punya pengen. Tapi jangan diumbar semua dipinginin. Nanti jadinya apa? Hayalan. Nanti hayalan itu nggak ada wujudnya, nggak ada. Kayak kamu berhayal kalau saya jadi presiden, hebat. Kalau saya bisa naik mobil ini, hebat. Kalau saya bisa pakai jam yang harga segini, hebat. Ini keinginan yang rupanya hayalan, nggak ada, barangnya nggak ada. Kalaupun kamu dapat nanti ya begitu-begitu aja, nggak seperti yang kamu bayangkan, itu enggak. Sesuatu yang nggak bisa kamu bayangkan dan nggak akan pernah luntur itu, kalau kamu mendapat kenikmatan surga, nah, itu nggak ada habisnya sudah. Nikmat, tambah nikmat, nggak ada bosan. Ini dunia menghalangi kita, hawa dan nafsu. Ada setan, masih kumpul sama setan. Kadang nggak cuma kumpul, kadang kita jadi mantunya setan. Ini sudah cerai sama masih jadi mantunya setan? Ada nggak mantunya setan? Setan itu dikatakan dunia ini anak perempuannya setan. Dunia ini bagaikan anak perempuan setan. Jadi kalau kamu menikahi dunia masuk ke dalam hati kamu, maka berarti kamu sudah menikahi dunia. Kalau kamu menikahi dunia, kamu taruh dalam hati, itu bapaknya sering ngunjungin dia, sering silaturahmi, maka hati kamu dipenuhi sama setan. Kenapa kok penuh setan? Lagi nengokin anaknya. Dunia itu adalah anaknya setan. Jadi kalau kita kok naruh dunia di dalam hati kita, ya sudah, kita akan sering dikunjungi sama setan. Penuh isinya setan. Jelas setan ngapain di hati kita? Mengobrak-abrik pusat pemerintahan.
setan itu sudah masuk ke hati, itu kontrol pemerintahan kacau sudah. Sama aja negara dimasukin ini antek-antek yang nggak jelas, pemerintahan kontrolnya hancur sudah, rusak semua di bidang-bidang banyak. Nah kalau hati kita sudah dimasukin setan, itu kontrolnya hilang. Ini nggak terkontrol, ini nggak terkontrol, dikacaukan oleh setan. Ya kayak orang masuk ke tempat kemudi pesawat, ada kan ya? Pesawat itu ada ruang apa? Pilot. Nah, kalau ada orang kok masuk ke situ, oh iya semua sih mau gangguin ini, mau ngapain lagi dia? Bukan tugasnya di situ. Kok masuk ke situ akan gangguin. Yang di dalam terganggu dengan masuknya orang yang baru yang masuk ke tempat yang penting begitu loh. Sampai kok setan masuk ke hati kita, ini akan mengacaukan keadaan kita. Terus yang keempat, dunia. Kita masih berada di dunia. Hati kita itu masih kumpul sama dunia. Beda lagi nanti kalau sudah mulai kamu lepas dari dunia, melepaskan dunia. Melepaskan dunia itu bukan nggak punya dunia, bukan. Orang itu disuruh jadi orang yang punya makom zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu nggak seneng, nggak mau jatuh cinta sama dunia, itu zuhud. Bukan nggak punya dunia, bukan. Nggak mau jatuh cinta sama dunia, itu zuhud. Dunianya banyak, tapi dia berusaha nggak mau jatuh cinta sama dunia, itu orang zuhud namanya. Jadi jangan dikira zuhud itu yang miskin, sarungnya kumpel, sarungnya ngelinting-linting begitu, bolong-bolong, pakaiannya jahitan, bukan. Itu bukan zuhud, itu miskin ya begitu. Zuhud itu orang yang hatinya tidak cinta dunia. Masuk Isya kita dengarkan sebentar.
وصحبه وسلم. اللهم رب العالمين والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العين الرفيع وبدل المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا وحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi ada makom namanya makom zuhud, yaitu makom di mana kita disuruh tidak cinta sama dunia, bukan nggak punya dunia, bukan. Nanti setelah bisa makom zuhud, naik lagi makom fana. Fana itu sudah meninggalkan segala kesenangan dunia, segala yang berurusan sama kemauannya dihilangkan. Nah, kita harus sampai pada makom itu. Kita ini sebenarnya sudah berada, terkadang kita ini berada pada makom fana, di awal-awal makom fana. Kayak apa contohnya? Makom fana itu makom yang mana dia meninggalkan apa yang dia senang demi yang lain, atau mengerjakan yang dia nggak senang ngerjain demi yang lain. Itu namanya makom fana. Jadi kita sudah mulai meninggalkan kemauan kita, kita korbankan kemauan kita, kesenangan kita, kita beralih pada mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya sudah pada makom fana. Contoh, kamu bisa bangun subuh. Ini subuh itu paling enak buat tidur. Kamu kok rela bangun meninggalkan yang kamu seneng, berarti kamu sudah mulai melangkah ke makom itu, gitu loh. Atau kamu mulai bisa bangun tahajud. Ini tandanya apa yang kamu senang sudah mulai kamu tinggalkan. Kamu rela mengerjakan sesuatu demi Allah, sholat. Atau puasa. Puasa itu paling susah. Kamu rela puasa demi Allah, saya kerjakan ini. Kesenangan saya makan, saya tinggalkan semua. Ini orang yang sudah melangkah ke arah itu sudah mulai mau mendekati makom-makom fana. Artinya apa? Nanti sedikit demi sedikit semua kesenangan akan ditekan sampai yang ada perintahnya Allah. Kalau perintah jalan, kalau enggak diam, enggak ada kemauan dia, enggak ada. Ini orang-orang yang demikian ini akan bisa sampai pada melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau melihat Allah lewat mimpi bisa enggak, Bib? Udah jangan bayangin lah. Jangan yang aneh-aneh maksudnya. Kalau ada orang kok saya bisa melihat Allah di dunia sekarang ini, wah itu mesti yang dilihat setan, itu bukan Allah, bukan. Kok bisa melihat Allah di dunia, itu namanya setan. Kenapa? Karena melihat Allah di dunia itu hanya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada untuk yang lainnya. Adapun nanti di akhirat, maka Allah siapkan hamba-hamba yang Allah pilih untuk bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang senantiasa bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sifat ma'ani ada 7. Yang pertama kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Itu 7 itu sifat ma'ani. Sifat yang bisa dilihat, yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus setelah sifat ma'ani, berikutnya sifat ma'nawiyah. Apa itu ma'nawiyah? Ma'nawiyah sifat yang bergandeng dengan sifat ma'ani. Setiap ada sifat ma'ani, pasti ada sifat ma'nawiyah. Ya Allah juga demikian. Allah punya sifat ma'ani, kudrat, maka Allah juga punya sifat qadiron.
Nah, qadirun sifat apa? Sifat yang melazimi sifat ma'ani, atau sifat yang menggambarkan Allah itu punya sifat ma'ani. Kayak begini, Allah itu yang berkuasa. Oh, yang berkuasa itu gambaran orang yang punya sifat kuasa gitu. Maka orang yang punya sifat kuasa itu disebutnya orang yang berkuasa. Kalau tidak punya kuasa, tidak akan disebut orang yang berkuasa. Jadi ini sifat ini bergandengan. Karena Allah punya sifat kuasa, maka dia disebut yang berkuasa. Sifat yang selalu bergandengan. Tiap ada sifat ma'ani, pasti ada sifat ma'nawiyah. Maka kalau sifat ma'aninya itu ada 7, berarti sifat ma'nawiyahnya 7, karena keduanya selalu bergandengan atau lazim. Beda sama yang ada pada kita. Kalau yang ada pada kita, sifat ma'ani kita diciptakan oleh Allah, sifat ma'nawiyahnya juga diciptakan oleh Allah. Jadi kita itu dua sifat ini diciptakan. Kalau bagi Allah, dua sifat ini lazim atau tidak bisa dipisahkan, berkaitan. Beda lagi sama pahamnya orang Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan sifat ma'ani kita itu diciptakan, tapi ma'nawiyahnya muncul sendiri dari sifat ma'ani. Allah bikin saya kuasa. Dengan sifat kuasa itu saya bisa berbuat sesuatu. Nah, ini Mu'tazilah ini menganggap Allah hanya bikin sifat kuasa, tapi nanti yang bekerja dia sendiri. Berarti ma'nawiyahnya muncul dari dirinya sendiri. Ma'aninya dibikin Allah, ma'nawiyahnya muncul sendiri. Kalau kita enggak, ma'aninya Allah yang bikin, ma'nawiyahnya juga Allah yang bikin. Kuasa yang ada pada saya Allah yang bikin, saya bisa kerja juga Allah yang bikin. Kita mengakui ma'ani dan ma'nawiyah yang ada pada kita diciptakan oleh Allah. Kalau ma'ani dan ma'nawiyah yang ada pada Allah, dua-duanya lazim. Kalau Allah ada sifat ma'ani, pasti punya ma'nawiyah. Ini yang harus kita imani. Jadi 4 sifat, 4 derajat sifat sudah kita bicarakan. Sifat nafsiyah ada 1, salbiyah ada berapa? 5. Terus ma'ani ada 7, ma'nawiyah ada 7. Jumlahnya 20. 1 tambah 5 berapa? 6 tambah 7 13 tambah 7 20. Jadi 20 itu dibagi 4. 1 namanya nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Maka ini derajat sifat yang kita harus tahu dari 20 sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita dijadikan hati yang ma'rifat oleh Allah, hati yang memahami tentang keadaannya Allah, hati yang bisa mengenal sifat-sifatnya Allah, memuliakan hak-haknya Allah, mengagungkan hak-haknya Allah, hati yang dijadikan oleh Allah terikat terus dengan iman, dengan la ilaha illallah, hati yang rindu berjumpa dengan Allah, hati yang rindu melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة
واستر لنا عوراتي وآمن روحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد قاضي صحبي والحمد للإله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.